Kembali bersama kami dalam program spesial lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan seperti kita sudah ikuti tadi ya, saat ini Paus Fransiskus sudah tiba di Indonesia dan kedatangan Paus sebagai lambang perdamaian. Dan sudah bergabung bersama kami juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, ada Bapak Abdul Muti. Selamat siang Pak Abdul. Selamat siang, Prisa. Terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Sudah kita saksikan bersama akhirnya setelah 35 tahun Paus kembali berkunjung ke Indonesia. Dari PP Muhammadiyah melihatnya seperti apa sih kunjungan dari Paus Fransiskus ini sendiri ke tanah air? Ya, bagi kami kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini merupakan kehormatan dan penghormatan bagi bangsa Indonesia. Kita melihat jadwal Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dunia sangat padat. Dan perjalanan ke Indonesia ini juga sangat panjang dan juga dilihat dari sisi jadwalnya juga cukup banyak acara-acara di Indonesia. Dan itu menunjukkan bagaimana kedekatan dan juga sekaligus komitmen dari Paus Fransiskus untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat Indonesia dan juga dengan umat Islam. Terutama kalau kita lihat Paus Fransiskus ini adalah pemimpin Katolik yang juga memiliki kedekatan secara personal dengan para tokoh dan pemimpin Muslim, salah satunya dengan Grand Shah Al-Azhar, Dr. Ahmed Al-Tayyib. Bahkan Paus Fransiskus bersama dengan Dr. Ahmed Al-Tayyib juga menandatangani Abu Dhabi Document tentang Human Fraternity, yang di situ berisi 12 poin ajaran dan spirit mengenai perdamaian dan persaudaraan yang sejati, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan pentingnya kita menghormati sesama manusia dengan penghormatan yang setinggi-tingginya. Dan bagi bangsa Indonesia tentu ini juga merupakan bagian dari ya kita menyebutnya sebagai promosi Indonesia di mata internasional begitu, karena masyarakat dunia lebih mengenal Indonesia. Dengan kunjungan Paus Fransiskus ini, Indonesia sebagai negara yang sangat majemuk dari sisi agama dan budaya, yang masyarakatnya hidup berdampingan secara rukun dan damai, akan mendapatkan reportase yang cukup luas dari media dunia yang menyertai kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Karena itu kami menyambut baik dan kami tentu berharap agar masyarakat dan bangsa Indonesia dapat menjadi tuan rumah yang baik, menjadi tuan rumah yang menunjukkan keluhuran budaya dan juga peradaban bangsa Indonesia, tidak hanya di mata Paus Fransiskus, tapi juga bagi tamu-tamu yang menyertai kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Baik, Pak Abdul, selain berkunjung ke tanah air dengan berbagai macam agenda misa, kemudian menemui Presiden Joko Widodo esok hari, Paus Fransiskus juga diagendakan menemui sejumlah tokoh-tokoh agama, khususnya dari Muslim, begitu ya. Nah, apa harapan besar dari PP Muhammadiyah sebenarnya atas pertemuan antara Paus Fransiskus nantinya dengan pemimpin agama Islam di tanah air? Yang pertama, pertemuan khusus Paus Fransiskus dengan para pemimpin Muslim itu menunjukkan keterbukaan beliau dalam menjalin komunikasi dan juga dialog antar umat beragama, dan sekaligus juga menunjukkan bagaimana komitmen Paus Fransiskus untuk membuka hubungan baik khususnya antara umat Katolik dengan umat Islam, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Yang kedua, saya kira kita bisa juga melihat bagaimana spirit dari pertemuan tokoh-tokoh Muslim dengan Paus Fransiskus itu sebagai babak baru untuk bangsa Indonesia lebih meningkatkan
hubungan antar umat beragama yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Apa yang sudah dicapai selama ini tentu menjadi modal sosial dan modal spiritual untuk bangsa Indonesia bisa lebih maju lagi. Kemudian yang ketiga, ini adalah momentum strategis untuk umat Islam Indonesia menyampaikan aspirasinya kepada Paus Fransiskus agar menyuarakan perdamaian di berbagai belahan dunia, khususnya dalam masalah Palestina, di mana kita juga mengikuti bagaimana Paus memiliki concern yang sangat tinggi terhadap banyaknya korban jiwa yang terdiri atas masyarakat yang tidak berdosa. Dan ini yang saya kira memang menjadi bagian juga dari apa yang selama ini disuarakan oleh umat Islam Indonesia dan juga oleh pemerintah Indonesia agar segera tercapai perdamaian di Palestina dan di berbagai belahan dunia yang lainnya. Baik, Pak Abdul, ini kan kedatangan Paus yang ketiga begitu ya, meskipun beda orang, karena yang pertama itu adalah Paus Paulus, kemudian Paus Yohanes, dan setelah 35 tahun berikutnya Paus Fransiskus kembali berkunjung ke tanah air, menunjukkan ada hubungan yang erat antara Indonesia dengan Vatikan sebenarnya. Tapi kalau Anda melihat dalam misi-misi perdamaian dunia, efektivitasnya sejauh ini dengan adanya kolaborasi mungkin, diskusi antara Vatikan dengan Indonesia, bahkan Paus Fransiskus ini berkunjung langsung ke Indonesia, itu efektivitasnya selama ini Anda melihatnya bagaimana sih terkait dampaknya ke misi perdamaian dunia? Ya, saya kira selama ini kita melihat sosok Paus Fransiskus adalah seorang yang memang sangat berkomitmen tinggi untuk membela kaum papa, membela kaum yang tertindas. Dan karena itu maka kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini memiliki makna simbolis sekaligus juga makna politis. Bagaimana agar Indonesia bisa lebih terlibat lagi dalam upaya-upaya menciptakan perdamaian, tidak hanya di kawasan-kawasan Timur Tengah, tapi juga kawasan dan belahan dunia yang lainnya. Tentu kita tidak melihat bahwa kunjungan ini merupakan akhir atau klimaks dari ikhtiar itu, tapi menjadi pertama adalah rekognisi dari Paus Fransiskus terkait dengan peran Indonesia di dalam perdamaian dunia, tapi juga sekaligus menuntut adanya langkah-langkah yang konkret di masa depan, bagaimana agar sinergi dan kerjasama antara Vatikan dengan Indonesia dan juga antara umat Islam dengan umat Katolik dan umat beragama yang lainnya dapat berperan baik secara kultural maupun secara diplomasi kewargaan, turut serta dalam menyerukan dan menggelorakan perdamaian di berbagai belahan dunia. Baik, dan tentunya kehadiran dari Paus Fransiskus dan hubungan yang dibina khususnya dengan para petinggi ataupun pemuka umat muslim di tanah air dan agama lain ini turut diikuti oleh umat sampai ke tataran paling bawah seperti itu. Bagaimana persaudaraan ini dirajut dengan indah. Begitu ya Pak Abdul ya? Baik. Ya, dan saya kira ini momennya penting juga, Prisa, karena kan juga kita baru saja selesai menyelenggarakan pemilihan presiden dan alhamdulillah secara damai, dan juga sebentar lagi akan ada pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh tanah air. Mudah-mudahan kunjungan Paus Fransiskus ini juga memberikan spirit dan juga memberikan inspirasi agar pilihan-pilihan dan perbedaan politik itu tidak boleh memecah belah bangsa Indonesia dan tidak boleh memecah belah kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Baik, semoga ini bisa menjadi spirit tidak hanya dalam pilkada maupun hal-hal lain, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini dan seterusnya. Terima kasih Pak Abdul Muti atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak. Salam Pancasila. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali saat lagi. Bukan. Oh, ininya pink, bukan? Bukan, Mbak.
Diganggu kan? Bukan itu apa kayak